Utamanya sih kalau tikus hati sih, tapi yang pakai hati itu susah. Mulai ternaknya itu 2013. Awalnya buat ular aku sendiri, coba belajar otodidak. Udah agak-agak paham, hobi, jadi profesi gitu. Mungkin yang kerja banyak bisa, tapi yang pakai hati itu susah. Karena kalau kita punya masalah dibawa ke kandang, biasanya tikusnya ikut trouble. Jadi modal utama tuh itu, yang satu jujur, komitmen, udah. Sebenarnya kalau modal itu kan apa aja yang nggak harus uang. Tenaga juga kaki tangan asal kita punya niat. Jadi aku dari modal 1 box, akhirnya bisa jadi 10 box, dijual, dapat duit, aku beli lagi box, gitu aja terus diputar. Merekrut juga orang, terus juga ada beberapa tetangga yang ikutlah, maksudnya berbagi gitu. Kalau untuk kandang kan tikus itu pengerat ya, jadi gimana caranya kita punya bahan yang lebih tahan. Misalnya kayak aku tutup nih pakai kayu pun, kawat aja bisa bolong, kayu bisa dibolongin, jadi berapa kali harus renov. Kenapa aku pakai box ini bekas kan. Satu lebih murah juga, kedua dia lebih awet. Untuk kandang sebenarnya settingan itu suka-suka kita, jadi usaha itu jadi kayak seni sih. Kalau misalnya box kayak gini, ini kan box bekas juga, jadi hitungannya kita daur ulang sampah yang lebih berguna. Sebisa mungkin kita yang bekas-bekas kita pakai aja daripada beli baru kan, akhirnya jadi sampah lagi nanti. Mendingan kita pakai yang orang mau udah jadi sampah, kita pakai. Kalau untuk alat itu kita bisa pakai apa yang mudah didapat sebenarnya. Nah ini aku pakai serbuk kayu yang dari toko kusen, dia kan sampah juga kan, biasanya dibuang. Aku kerjasama. Jadi kalau untuk di tikus sih sebenarnya apa yang ada di sekitar kalian itu manfaatkan aja gitu. Untuk tikus itu ada metode 3 minggu gitu ya. Tapi kalau aku pakai sistem 4 minggu. Kalau 3 minggu kayaknya kecil. 3 minggu dia hamil, 3 minggu dia bisa disapih, 3 minggu dia ke medium, 3 bulan, 2,5 sampai 3 bulan dia jadi indukan lagi. Kalau saya lebih suka ke 4 karena basicnya niatnya buat penelitian. Jadi kan dilihat dari umur, saya main di 4 minggu. Tapi kalau untuk indukannya tetap di usia 3 bulanan. Jadi kan kita bikin 1 box indukan itu, kalau aku pasang 1 jantan di 4 betina. Nanti kalau udah hamil dia pindah di 1 box sendiri khusus. Pakannya otomatis dia lebih banyak dari yang seharusnya karena dia menyusui. Kalau enggak kan badannya kering. Terus nanti kalau udah usia sapi, jantan dan betinanya langsung dipisah. Jadi jangan sampai dia kawin karena posisinya dia harus istilahnya virgin lah, nggak boleh posisi harus udah kawin. Kalau buat mencit itu biasanya di range 20-30 gram usia 2,5 sampai 3 bulan. Kalau tikus itu 150-200, usianya sama. Tapi ada juga yang minta khusus di atas itu bobotnya, misalnya sampai 200-300, atau tikus juga ada mencit ada yang minta 30 up gitu. Jadi sesuai permintaan dia. Ada yang minta baru brojol, tapi harus jantan betina, itu yang paling repot karena susah ngelihatnya. Usia 1 minggu atau usia 2 minggu itu kan masih kecil banget ya. Kalau untuk dimencit mungkin bisa dilihat dari bawahnya. Kalau betina tuh ada titik-titik susunya kan. Kalau laki-laki agak kurang susah. Kalau kita yakin dia jinak, kita berani langsung ngambil. Ngambilnya biasanya 2/3 dari pangkal ekor, segini. Dia nyaman. Kalau di sini, kalau dia balik, kita kegigit. Kalau di sini, dia nggak nyaman, kesakitan. Biasanya muter. Amannya di sini, dia menghilangkan menghindari cedera sama tikusnya dan kitanya juga.
Lebih sakit kalau pengalaman itu dibencit karena giginya itu kayak jarum. Kalau tikus itu paling luka. Dan yang terpenting kita juga harus steril, sebersih-bersihnya hewan kita harus steril, makanya aku selalu siap hand sanitizer atau enggak cuci tangan pakai sabun. Mau kita mengaku ini bersih tetap pasti ada kuman karena biasanya dia bawa salmonella. Kalau di reptil ini pun juga sama. Pertolongan pertama, keluarin darahnya. Kalau misalnya nggak ada darah, keluarin aja. Habis itu kita bersihin, udah. Pengalaman aku pernah digigit pas kena renanya di sini berdarah, aku bersih-bersih, aku tempoplasi, aman. Mencit itu tikus yang kecil, ukurannya kayak tikus rumah. Ini mencit. Tikus itu yang besar, kalau istilah lab tuh nyebutnya tikus. Kalau anak reptil tuh mencit sama rat. Rat itu yang segede tikus got. Kalau yang kecil biasanya dia lebih lincah. Kalau yang mencit sih masih bisa dimain-mainin gini. Utamanya ya pasti buat pakan anak-anak reptil, BOP kayak gitu. Jadi buat lab itu benar-benar spesifiknya harus perfect gitu ya. Gak boleh ada cacat sedikit pun, harus sehat. Kadang sih aku kalau yang terlalu jelek gitu aku kasih ke teman, kadang dijual. Tapi kalau yang sakit biasanya aku langsung musnahin. Tetap kan namanya hewan ya, ada yang sakit. Kalau untuk lab mainnya di galur Swiss Webster. Kalau untuk di tikusnya Wistar. Ini musculus itu tuh, tapi galur itu gennya Swiss Webster. Dia ada Balpsy, ada C7, banyak jenisnya. Cuman kalau di Jawa Barat yang aku perhatiin tuh dominan lebih mintanya ke Swiss Webster, sama kalau di tikus Wistar. Wistar juga ada SD, ada long event, ada apa banyak. Bibit awalnya kalau udah ke mix itu kadang kita susah bedain, tapi kalau udah hafal udah paham. Dari telinga, dari moncong, dari putihnya itu berbeda, dari ekor itu berbeda. Misalnya ini kan Swiss Webster, dia lebih panjang. Balpsy itu ekornya lebih pendek, dia lebih diem, badannya lebih besar. Karakternya seperti itu. Di tikus juga ada. Kalau Wistar tuh lebih bulat. Kalau SD itu lebih monyong, mulutnya, badannya lebih panjang. Tapi sama-sama putih. Cuman kalau nggak dibandingin langsung, biasanya susah ketahuan orang sama-sama putih. Banyak yang nggak paham, pokoknya asal tikus putih. Ini tikus kalau kabur pasti biasanya mati. Karena ini gen yang paling lemah. Kenapa dipakai buat penelitian? Karena dia gen lemah. Kalau misalnya dia sehat, gennya aja dikasih penyakit sehat, berarti manusia juga aman. Kendala yang terbesar biasanya gitu yang bikin peternak give up gitu kan, karena tikus itu identik dengan hal yang menjijikan dan penyakit karena disamakan dengan tikus liar gitu kan. Nah biasanya dari tetangga, jadi kita harus pertama kali memang harus kasih pengertian gitu. Kedua ya biasanya pasar ya, kapan banjir, kapan lagi susah tuh kita harus sudah hafal polanya. Banyak peternak tutup pun karena stok banyak nggak bisa jualan, sedangkan dia harus kasih pakan terus. Terus mungkin tempatnya itu kurang, jadi aroma atau apa gitu. Kalau jarang ganti, apalagi musim hujan itu kita bisa seminggu 2 atau 3 kali ganti. Kalau kemarau mungkin bisa seminggu sekali atau 2 kali. Lebih ke situ. Sama ya pasti sebenarnya kalau mereka paham ya pasti nggak ada masalah, lebih ke nggak suka aja gitu. Kalau untuk pakan kan seni ya, yang aku bilang pokoknya dari pakan, setting box itu semuanya seni kita. Untuk pakan kan kita tuh berinovasi terus ya. Jadi kalau ditanya pakan yang bagus tuh apa, kan kebanyakan rata-rata dibilangnya tuh Pur 551. Pur paling mahal tuh. Dan aku dulu juga pakainya Pur 551. Sebenarnya pakan yang terbagus buat aku tuh bukan yang paling mahal, yang paling nutrisinya komplit, tapi apa yang tikusnya mau.
Lebih baik cari yang pakannya, satu menghemat produksi, biaya produksi, kedua tikusnya pun suka dan sehat. Kalau aku pakai industri nggak ribet. Kalau non industri kan kita harus keliling-keliling cari ya. Bukannya sampah maksudnya, tapi kita lebih sering menyebutnya pakan sampah. Itu adalah pakan non industri. Tapi memang biaya produksinya lebih murah. Tergantung kebutuhan sih. Yang aku bilang tadi, kurang etis kalau di kandang aku kasih pakan sampah sementara ini buat penelitian. Patokannya itu per ekor itu 20% dari bobot. Jadi biasanya tuh 1 ekor sehari itu 1 sendok makan. Jadi pakai feeling sih. Jadi kita udah hafal, pos ini makannya nggak terlalu banyak, kurangin. Nanti kita via itu aku bilang tadi kenapa pakai hati. Kita tuh udah nyatu sama dia gitu. Oh dia lebih suka pakan ini, berarti kita pakai pakan ini kayak gitu. Penyakit di tikus itu skebis, kutu, terus yang diare itu sebutannya aku lupa. Kalau diare aku lebih buang, steril kandang karena dia kan parasit, menularnya dari kotorannya. Kalau skebis atau apa tuh biasanya aku langsung musnahin karena reptil kayak gitu. Kutu ada obatnya khusus, kayak kita bisa pakai bedak kucing. Kalau untuk yang diare sama yang skebis biasanya aku langsung musnahin karena nggak mungkin aku nyuntikin satu-satu gitu. Harapannya sih akunya sehat, tikusnya sehat, banyak yang kebantu ya. Kalau sehat otomatis aku bisa bantu untuk menyediakan itu aja.